saat PKI dibubarkan pada tahun 1966 sebagai dampak peristiwa September 1965, orang yang ditunjuk sebagai pengganti Aidit yang ditembak mati tidak patah arang. Pimpinan PKI yang tersisa seperti Soetisman dan Rewang memutuskan untuk mengubah strateginya. Dalam kurun waktu 1966, Soetisman membuat strategi baru yang didasarkan pada prinsip perjuangan bersenjata. Taktik militer gerilya yang disusun sisa-sisa PKI yang selamat memutuskan menjadikan desa-desa sebagai basis gerakan dengan pusat komandonya di Blitar Selatan. Taktik ini meniru strategi ala Mao Zedong dari Partai Komunis Cina, yaitu strategi desa mengepung kota. Sejarah militer mencatat, inilah pertama kalinya operasi militer perang anti-gerilya yang dijalankan oleh TNI pada masa Presiden Soeharto yang diberi nama Operasi Trisula. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, untuk bersama-sama membangun channel ini, dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sisa-sisa PKI tersebut kemudian mulai membentuk basis komunis gaya baru atau KOMPRO, Komite Proyek Basis di Blitar Selatan pada Oktober 1967. Gerakan itu adalah upaya terakhir untuk membangun perlawanan saat hampir semua anggota PKI mendekam di penjara atau tewas ditumpas. Mereka yang selamat kemudian berkumpul di Blitar Selatan pada tahun 1966 sampai 1967. Karena daerah itu sangat terpencil dan sulit ditembus oleh militer. Ada beberapa penduduk setempat yang membantu menyediakan makanan dan tempat berteduh. Blitar Selatan adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang dikenal sebagai daerah miskin di Jawa Timur saat itu. Sebelum tahun 1965, daerah ini jarang diperhatikan oleh orang. Bahkan di zaman Belanda pun para pemilik perkebunan besar tidak menjangkau wilayah ini dan sepertinya sengaja dibiarkan terbengkelai. Blitar Selatan saat itu dipenuhi kisah-kisah pengasingan, mistis, angker yang menggambarkan keterasingannya. Pasca proklamasi 1945, tidak ada kekuatan politik lain yang tekun menebarkan sayap di Blitar Selatan kecuali organisasi Gerakan Kiri. Salah satu organisasi yang terpenting itu adalah BTI yang mayoritas anggotanya adalah kaum tani miskin. Di Blitar Selatan, organisasi itu disambut karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan kaum tani. Bagi orang awam, PKI mempunyai daya tarik karena mempunyai isu-isu yang menyentuh masyarakat miskin. Mereka mempunyai gerakan sayap seperti Gerwani, BTI, Lekra, Pemuda Rakyat yang bekerja sampai ke pelosok-pelosok desa. Berita tentang 30 September 1965 menyebar dengan cepat tapi tidak ke Blitar Selatan. Daerah itu dalam kesehariannya sangat terlambat menerima informasi berita dari kota lain, apalagi dari Jakarta yang letaknya sangat jauh. Otomatis, pelarian PKI semakin aman berkumpul di daerah ini dan melakukan perlawanan terakhirnya dengan segenap kekuatan seperti layaknya organisasi militan yang siap mati. Komunis gaya baru atau sisa PKI yang bergabung di Blitar Selatan umumnya adalah aktivis mahasiswa, buruh, petani, pemuda, dan perempuan yang lolos dari pembersihan tahun 1965 dan masih terus dicari oleh aparat penguasa. Mereka yang berhasil menghindari penangkapan atau hanya ditahan sebentar mulai lelah main kucing-kucingan dengan militer. Di kota-kota, mereka harus senantiasa waspada agar tidak dikenali oleh informan militer, termasuk oleh anggota partai yang berkhianat. Ada juga serdadu militer yang khawatir akan ditangkap meninggalkan pasukannya dan lari ke Blitar Selatan. Penduduk dengan mudah menerima para pelarian dan berinteraksi karena memang mengenal sebagian sebagai mantan anggota Laskar Rakyat atau aktivis yang berkunjung ke tempat mereka. Seperti layaknya orang Jawa, jika sudah dekat mengingat jasa PKI pada daerah mereka, sudah dianggap seperti saudara kandung sendiri.
Taktik perlawanan PKI dengan sistem organisasi yang tertutup ini dipilih untuk melindungi jaringan komite proyek jika ada salah satu anggota yang tertangkap. Orang-orang PKI tak kenal siapa komandan dan bawahan. Sebaliknya, pihak militer dalam terbitannya mengenai Operasi Trisula selalu menggambarkan bagan organisasi dengan jelas, seolah memang ada susunan yang pasti dan berjalan efektif. Keberhasilan PKI bersatu dengan rakyat Blitar Selatan semakin menyulitkan militer. Keadaan tersebut dapat menimbulkan frustasi di kalangan pasukan, sehingga dalam salah satu briefing, Pangdam 8 Brawijaya mengatakan bahwa rakyat di daerah operasi satuan tugas harus dianggap sebagai lawan. Aksi bersenjata yang dilakukan oleh PKI di Blitar Selatan awalnya oleh militer maupun pers dianggap sebagai aksi-aksi kriminal biasa. Tapi ketika aksi itu semakin meluas dan berkembang menjadi penyergapan dan pelucutan senjata di pos militer, serta pabrik yang dijaga oleh militer, sikap ini pun berubah. Sementara di pihak detasemen gerilya PKI, aksi-aksi ini meningkatkan semangat mereka dan juga menambah persenjataan dari hasil merampas tersebut. Walaupun PKI bermaksud melancarkan perjuangan bersenjata, kenyataannya mereka hanya menunda kematian atau penangkapan saja. Melalui Operasi Trisula, sebagian besar pemimpinnya seperti Oloan Hutapea tewas terbunuh sementara lainnya disekap dan dipenjara selama belasan sampai puluhan tahun. Sekarang untuk mengenang peristiwa di Blitar Selatan tersebut didirikan Monumen Trisula. Demikian kisah tentang pergerakan PKI di Blitar Selatan pada tahun 1966 dan sekelumit Operasi Trisula. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.